Hey there. Good morning, everyone. How you doing? Thanks for making it to this webinar. My name is Vek, your moderator during the webinar. Today's topic is very interesting. We're going to look at microservices. It has been the talk of the town for quite some time now. In fact, it's getting popularity for software development. Joining us today is Kang Christian from Bandung, who will be sharing with us all about microservices. Some people are asking, what exactly is microservice? Why we do need microservices? What is it for? Is it any better than monolithic architecture? Kang Christian would be answering all those questions. Oh, by the way, Kang Christian is one of the evangelists at Mitrais with his years of experience in software design, software development, architecture. He is resourceful. Not only is he resourceful, he's also known for being dedicated to sharing and mentoring other talents. Kang Christian, thank you very much for your availability for us on the weekend. Thank you. Nice having me. How is Bandung, Kang Christian? Is it very cold? Yeah, last time I've heard from BMKG, I think now Bandung has come into the peak of dry season, so it's kind of colder than Yes. a previous month. Yeah. All right. Hopefully, it is not too cold for you for today. I'm fine. All right. I'm fine. I'm cozy here. Okay. All right. All right. Before we dive right in, just a little housekeeping to take care of. Your mic will be muted throughout the webinar so that we will all be able to focus on the speaker. Don't worry, if you have any questions or anything to say, feel free to put it in the Q&A box below. We will answer all those questions at the Q&A session right after the presentation for about 15 minutes. Oh, by the way, we will use both English and Indonesian. So para peserta tentunya dapat bertanya juga dalam bahasa Indonesia. All right, I think you're getting impatient to explore more about microservices. Kang Christian, time is yours. Okay, thank you, Uncle. By the way, his name is Fasi, but we used to call him Uncle. Thank you. I'll save my screen. Yeah, let me know if you cannot see my screen. Yeah. Okay. So yeah, thank you, Uncle. And ini kayaknya webinar perdana kita. Dan topik yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan microservice ya. Sebagai background, tadi Uncle udah cerita banyak mengenai siapa saya gitu. Saya sedikit menambahkan, saya udah di Mitrais ya kurang lebih dari tahun 2014 ya. Sebelumnya saya udah memulai karir saya di tahun 2006. Jadi lumayan lama, udah dianggap sebagai veteran mungkin. But I'm not too old, okay. Saya masih senang menggeluti dunia teknologi. Saya juga aktif di Stack Overflow. Kemudian saya juga pernah mengisi beberapa acara di beberapa conference. Tentunya kalau di internal Mitrais saya kita punya yang namanya meet up 2 mingguan. Di luar itu saya pernah mengisi di JVM Indonesia. Ada di YouTube-nya, bisa dilihat kalau tertarik dengan Java. Kenapa? Karena memang basic dari karir saya adalah sebagai Java developer ya. Kemudian saya juga aktif di cloud, terutama AWS. Sedikit banyak tahu tentang GCP, Azure juga.
Dan dalam keseharian software development, kita sering menggunakan Scrum ya. Mungkin itu saja. Oke. Rethinking microservices. Kenapa sih topik ini kita coba angkat? Karena microservice is already in the wild ya for a couple of years. Jadi semua orang sudah mengenal microservices, tapi kadangkala orang tahu microservice, tapi tidak begitu tahu dengan what exactly is microservices. Nanti kita akan membahas tentang apa itu microservice lebih dalam. Kita tidak akan membahas tentang bagaimana cara mendevelop aplikasi dengan microservice ya, karena microservice it could be developed by anything, by any programming language ya, dengan arsitektur yang juga lebih fleksibel, mau di cloud, on premise, kita mau container atau apapun itu terlalu wide nanti topiknya. Kita akan coba pahami microservice untuk lebih benar-benar paham. Kita lihat karakteristiknya seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan coba bahas tentang contoh bagaimana kalau kita tidak menerapkan prinsip atau karakteristik dari microservice, apa jadinya. Kemungkinan saya juga akan share beberapa pengalaman kita di sini di Mitrais dalam mendevelop microservices. Nah, saya teringat waktu zaman-zaman pandemi ya 2 tahun yang lalu ya. Seringkali kita ini terlalu banyak istilah yang dipakai dan seringkali kita tidak paham gitu dengan apa yang kita pergunakan dengan istilah tersebut. Sebagai contoh pada saat pandemi untuk satu istilah lockdown saja kita punya beberapa istilah ya. Which is saya juga tidak begitu ingat berapa istilah yang dipakai untuk kata lockdown di situ. Ada juga contoh yang sangat lucu mungkin ya ketika kita berbicara mengenai hoax ya. Sadar atau tidak sadar sebenarnya menurut saya pribadi iklan itu termasuk hoax ya. Tapi tidak ada coincidence, tidak ada efek hukum di sana ya. Jadi sebenarnya double standard. Nah, ketika kita membahas microservice, saya juga sering menemukan ada beberapa ya entah itu perusahaan atau mungkin developer yang mengklaim bahwa oh ya kita develop microservices. Tapi ketika saya tanya apa itu microservices, mereka bingung. Ada beberapa yang menjawab, oh kita punya beberapa service dan service tersebut saling berhubungan, that's it. Which is it could be distributed system rather than microservices. Bisa jadi itu hanya aplikasi yang memang kita deploy secara distributed. Atau lebih parahnya, in a worst case, it could be a distributed monolith. Jadi di sini kita akan coba supaya benar-benar paham dengan konsepnya dulu. Ini lebih ke light topik ya. Oke, kalau kita coba tanyakan apa itu microservices, saya cenderung menggunakan suatu analogi di sini. Jadi sebagai contoh, apa sih yang membuat apel itu adalah apel? Apa yang membuat jeruk adalah jeruk? Nah, di sini kita bisa cek, it is an apple. Apakah ini apel? Karena it tastes like an apple. Jadi kalau kita coba minum, ya rasanya seperti apel. Tapi apakah itu cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah apel? Yang kedua, apakah ini apel? Bentuknya seperti apel. It looks like an apple. Tapi coba dirasakan. Mungkin rasanya akan pahit tentunya dalam hal ini.
Dan apakah ini Apple? Well, everyone call this an Apple, right? I have an Apple computer, I have an Apple phone. Tapi apakah ini Apple? Tentu saja bukan. Dan untuk mengetahui bahwa ini adalah Apple, tidak cukup hanya dalam satu perspektif saja. Tapi kita perlu mengetahui dari beberapa karakteristik. Ini rasanya seperti Apple. Bentuknya seperti Apple. Dan saya agree bahwa ketika melihat gambar ini, semua orang akan menyebut ini sebagai Apple. Jadi dengan menggabungkan beberapa karakteristik tersebut, kita bisa assure that that something is a thing, right? Jadi bukan hanya dari satu perspektif saja. Dan furthermore, mungkin ada yang argue sekarang ya dalam wah kalau begitu ini bukan Apple dong. Karena kalau saya sentuh ini nggak berasa seperti Apple. That's correct. Ya. Tapi kita cukup batasi ya. Nah ini saya nggak bisa, saya nggak punya Apple, jadi saya nggak bisa nunjukin Apple yang aslinya seperti apa ya. It should feel like an apple, you know, when you touch this apple. Nah, sama halnya dengan microservices. Jadi ketika kita punya aplikasi atau bahkan mungkin punya semacam diagram, kita coba tanya, apakah ini microservices? Kalau kita lihat, ya ini ada beberapa service, kemudian masing-masing service terkoneksi, tapi apakah ini bisa disebut sebagai microservice? Jangan-jangan selama ini kita punya distributed monolith rather than microservices. Nah, terus bagaimana sih untuk kita bisa mengatakan bahwa ini adalah microservices? So, what makes an apple is the taste, is the texture, and also the form or the look, right? Nah, apa sih yang akan karakteristik apa yang akan membentuk suatu microservices? Salah satu karakteristik dari microservice itu adalah small, ya, atau kecil. Nah ini small ini seringkali memang ambigu ya, jadi tidak ada satu standar karena memang tidak bisa kita secara detail menjabarkan apa itu small, sekecil apa. Tapi salah satu hal bahkan dari James Lewis juga mengatakan bahwa ya sekecil kepala saya gitu ya. Microservice should be as big as my head or as small as my head. Dalam artian kita mengartinya seperti ini. Artinya adalah satu microservice itu harus dapat dipahami oleh satu developer. Jadi kalau kita coba lihat aplikasi ERP ya, kemudian aplikasi data warehouse gitu. Kadang-kala untuk memahami functionality dari aplikasi tersebut itu nggak cukup hanya untuk satu developer saja. Bisa jadi satu developer hanya mengerti tentang bagaimana accounting, bahkan mungkin lebih spesifik lagi di ERP itu hanya modul jurnal saja, misalkan. Atau hanya modul untuk cash flow saja. Bisa jadi seperti itu. Dan untuk memahami keseluruhan itu tidak cukup hanya satu developer. Jadi kita bisa berkaca dari situ. Sekecil apa ya, at least dapat dimengerti oleh satu developer. Ada beberapa signal ya atau impact yang bisa kita cek. Jadi kita bisa memvalidate nih apakah ini sudah cukup kecil, is it small enough? Kita bisa lakukan semacam cek. Ketika kita terlalu kecil dalam mendesain satu microservices, jadi ujungnya akan jadi nano ya. Salah satu indikasinya adalah kompleksitasnya akan bertambah. Sebagai contoh,
kita develop semacam to-do note lah ya, to-do list gitu. Kita mau buat ini sebagai microservice, maka kita buat katakanlah 4 service. Satu untuk read, ya, satu service hanya untuk read to do. Yang kedua adalah satu service untuk meng-create to do. Yang ketiga untuk me-retrieve ya, CRUD lah, untuk mengambil data to do. Dan yang keempat adalah untuk mendelete. Nah, ini hanya contoh saja ya, mungkin it doesn't make sense, tapi kita bisa mengambil dari contoh tersebut. Kalau istilahnya kita ingin meng-create satu to do, ketika kita perlu mengambil validasi apakah data to do ini sudah ada dalam database atau tidak, maka kita akan kontak ke retrieve service tadi, ya, ke service lain, karena untuk meng-create to do ini hanya ada satu service untuk meng-create, sementara si service ini perlu melakukan validasi apakah to do ini sebelumnya sudah tersimpan atau tidak. Maka service ini harus mengontak service lain untuk mengecek bahwa to do ini udah ada atau belum. Nah, artinya ketika kita sudah jalan ke arah sana, kita udah kompleksitasnya hanya untuk meng-create to do saja, kita harus sudah integrasi dengan yang lain, which is kalau kita punya banyak service, itu akan menimbulkan kompleksitas yang tinggi. Itu untuk terlalu kecil. Terlalu besar, ya Indian kita akan punya yang namanya monolith atau distributed monolith. Salah satu impact-nya mungkin untuk mengubah satu fungsionalitas dalam satu aplikasi tersebut, itu terlalu banyak code yang harus kita rubah. Dan mungkin tidak satu pun developer yang mengerti secara keseluruhan terhadap service tersebut. Itu tandanya bahwa service tersebut terlalu besar. Karakteristik kedua, align with bounded context. Ini salah satu istilah yang mungkin baru atau mungkin juga pernah kita dengar. Ini yang jarang sekali. Kalau untuk yang tadi small, mungkin semua orang udah paham ya. Microservice itu harus small karena dari micro-nya sendiri gitu. Sekarang align with bounded context, tidak semua orang tahu ini. Ini ide awalnya ini dicetuskan oleh Eric Evan. Dia pengarang buku DDD ya, Domain Driven Design. Sebenarnya bahkan kalau teman-teman pernah membaca bukunya, dia tidak hanya membahas tentang microservice. Jadi dia sama sekali tidak membahas microservice, karena buku ini dibuat di tahun 2003. Pada saat itu microservice belum ada. Dan ini sangat ironi. Karena kenapa? Banyak sekali permasalahan microservice itu yang bisa dipecahkan dengan merujuk buku tersebut yang sudah dipublikasi di tahun 2003. Salah satu contohnya adalah align with bounded context. Artinya adalah satu service harus mempunyai skop yang terdefinisi dan terbatas. Jadi dalam artian satu service ini tidak boleh mempunyai fungsionalitas yang domainnya berbeda. Sebagai contoh, satu service dia bisa melakukan dalam sistem ERP, misalkan, satu service ini mengurusi masalah accounting, tapi di sisi lain dia juga mengurusi masalah purchase order, misalkan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa fungsionalitas ini menyalahi dari batasan dari satu konteks domain. Jadi konteks domain ini sebagai contoh, di sini kita punya yang namanya order domain, banking authentication. Nah, kalau kita lihat, dan itu yang satu lagi warehouse. Dan kalau kita lihat, ya order dia domainnya adalah domain yang hanya diperlukan untuk order. Dia tidak mengurusi masalah stok, gitu kan.
dan dia juga tidak mengurusi masalah payment. Jadi kita harus menggambar satu batasan tertentu. Nah, tapi mungkin teman-teman akan melihat, tapi di situ ada produk, di mana produk ini ada di order, ada di warehouse, kemudian dia juga ada customer yang kurang lebih dianggap user di authentication, dianggap payer di dalam banking. Nah, artinya apa adalah mungkin kita akan berpikir gimana nih, kita ada satu domain yang dibutuhkan di beberapa domain. Nah, apakah itu tidak menyalahi aturan? Nah, kita harus tahu dulu, walaupun sama produk di sini ya, di kita sebut entity lah ya. Kemungkinan produk di warehouse ini lebih peduli terhadap ini produk apa namanya, produk ID-nya apa, kuantitasnya berapa. Tapi di dalam order dia tidak begitu peduli tentang stoknya, tentang namanya sekalipun. Mungkin di order dia hanya peduli ini produk ini harganya berapa. Harganya berapa. Jadi namanya sama tapi treatmentnya berbeda. Termasuk seperti customer. Nah, ini saya sengaja memberikan contoh di mana satu domain mempunyai nama sama tapi fungsinya berbeda. Di sisi lain ada satu domain yang namanya berbeda tapi kurang lebih mirip fungsinya. Customer di sini mungkin di order dia hanya peduli dengan siapa sih customernya. Who is the customer? Di banking itu lebih detail lagi, bukan hanya customer-nya saja, tapi apakah customer ini punya account, punya balance gitu ya, punya duit enggak gitu. Does this customer has money or not? Dan di authentication dia nggak peduli bahwa customer ini punya uang, dia nggak peduli bahwa customer ini dia punya order atau tidak, tapi yang jelas apakah user ini berhak untuk mengakses ke sistem atau tidak. Dalam hal ini, authentication hanya perlu username sama password saja. That's it. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam microservice, ini dilakukan secara, jadi kita bisa mengcopy datanya. Nanti kita akan lihat contoh bagaimana, karena kadang orang masih berpikir bahwa wah kok kita ada duplikasi data dong, ya, karena kita dari awal selalu berpikiran bahwa duplicate data is a bad thing. Tapi dalam microservice ini adalah sesuatu yang common, yang lumrah dilakukan. Analoginya, satu analogi mungkin ketika teman-teman bekerja gitu di satu perusahaan, katakanlah perusahaan dagang, di sana ada departemen purchase order, kemudian ada departemen accounting. Ini in real life ya, kita tidak berbicara aplikasi. Maka ketika departemen purchasing itu mencoba membeli satu barang dengan mengeluarkan purchase order. Nah, apakah si departemen ini akan keep purchase ordernya untuk sendiri? Apakah departemen purchasing ini harus menyertakan kopi purchase ordernya ke accounting? Nah, tentu saja kita bisa kebayang kalau setiap kali accounting ingin melakukan jurnal, maka dia harus kontak ke departemen purchasing untuk minta untuk apa ya, melihat data purchase ordernya satu persatu gitu. Jadi itu nggak bisa dalam satu hari. Bisa mungkin diperlukan beberapa hari, dan kebayang kegiatan ini bisa jadi ketika eksekutif atau manajemen itu meminta tiap mingguan, itu bisa jadi, atau mungkin ad hoc ya, secara tiba-tiba, maka tim accounting akan kebakaran. Nah, itu kenapa accounting selalu minta copy dari data purchase order. Can I have the copy?
Nah, itu diarsipkan di Departemen Accounting. Dan accounting hanya perlu berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk purchase order tersebut. Bahkan accounting tidak peduli dengan dari mana, dengan vendornya, dari mana purchase order ini dibeli. Lain halnya dengan purchasing order. Mereka peduli dengan hal itu. Nah, sama dengan microservice, di sini mungkin kita punya satu service warehouse ya. Ketika warehouse meregistrasikan satu produk, maka dia akan copy datanya ke order. Jadi in case dia sudah punya copy sendiri bahwa hey ada produk yang baru nih di order. Jadi in case ketika dia harus membuat satu order, maka si service order ini tidak harus melakukan komunikasi ke warehouse pada saat itu, karena dia sudah punya kopinya. Dan furthermore, ketika warehouse ini down, ya service warehouse ini down, atau dalam artian ada satu update, customer atau user itu tetap bisa meng-create order tanpa harus menunggu service warehouse ini healthy ya, atau running lagi. Oke, ya teman-teman boleh coba baca buku dari Eric Evan ya kalau tertarik. Bukunya agak membosankan, tapi itu cukup bagus untuk memahami lebih jauh lagi konsep dari microservices. Karakteristik yang ketiga adalah autonomous. Nah, ini sebenarnya orang lebih paham tentang goal-nya daripada prinsipnya. Jadi kita seringkali ketika kenapa sih harus microservice? Oh, nanti itu arsitekturnya memungkinkan kita bisa mengubah satu service tanpa mengubah service yang lainnya seperti itu. Tapi lebih detail lagi. Jadi, tapi ini yang kita sering kali lupa bahwa ketika kita berkata seperti itu, kita tidak punya kontrak di situ antara satu service dengan service yang lainnya. Di mana ya mungkin saja karena kita tidak paham dengan align with bounded context tadi. Jadi autonomous di sini adalah satu tim harus bisa bekerja tanpa harus berkoordinasi dengan yang lainnya. Dalam hal implementasi, tapi dalam hal kontrak, sebagai contoh, apabila satu service dengan service yang lainnya ada satu komunikasi, maka akan dibuatkan kontrak. Seperti apa format dari komunikasi tersebut? Apakah via messaging, apakah via REST API? Kalau via REST API itu format datanya apa, protokolnya apa? Nah, kontrak itu yang tidak boleh dilanggar. Nah, sementara implementasinya itu tidak masalah. Jadi teman-teman tidak harus teman-teman dari user ini ya yang mendevelop service usernya tidak harus berkoordinasi dengan teman-teman di service order. Dan bahkan mungkin tim order ini membuat dengan Java, kemudian tim user ini mengimplementasikan dengan Node.js, which is mereka koordinasi pun percuma kalau dalam hal implementasi. Tapi yang jelas secara kontrak itu tidak boleh ada satupun yang dilanggar. Nah, ini juga impact-nya nanti bukan hanya sekedar ketika ada satu perubahan di user itu bisa terisolate, tapi bahkan harus sampai ke deployment-nya dan kemudian ke scaling-nya. Itu tidak harus mengganggu dari service-service lain. Oke, next itu harus independen ya. Satu service mungkin tadi sekilas sudah saya sebutkan. Dan ini yang seringkali lupa gitu. Jadi kita mengklaim bahwa kita mendevelop satu microservices, tapi pada
in the end ketika kita harus ingin mentes atau ingin mendeploy, maka kita harus nge-run service yang lain. Ini seringkali saya temukan. Jadi ketika kita punya dua service tadi ya, user dan order misalkan. Ketika tim selesai mendevelop satu feature di service user, maka untuk mentes karena user ini depend ke order, jadi teman-teman akan deploy itu, entah itu pakai VM atau pakai container ya. Karena saya perlu, karena kalau saya tidak men-spin up service order tadi, saya tidak bisa mentes service saya ini. Nah itu in reality seperti itu. Karena apa? Nah, karena kita tidak paham gitu dengan karakteristik independence ini. Jadi satu service itu harus betul-betul independen dalam hal dia harus bisa dites tanpa harus depend ke external service, dan dia juga harus bisa deploy tanpa harus in order. Nah ini kadang terjadi juga. Jadi ketika kita punya 4 service, maka ketika mendeploy kita harus tahu urutannya gitu. Service A dulu, baru B, karena kalau B dulu dia akan fail karena dia depend ke A gitu. Nah, sebisa mungkin kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Yang selanjutnya ada loosely coupled. Ini juga sebenarnya bagian dari beberapa prinsip tadi berkaitan saling silang. Artinya adalah dalam mendevelop satu service kita harus benar-benar menentukan hubungannya. Jadi kita jangan sampai mendesain satu service yang really tightly with each other. Jadi order misalkan nih user dia depend ke order, kemudian order juga dia depend ke user gitu. Jadi ujung-ujungnya ketika kita melihat hubungan itu seperti spaghetti. Jadi tidak ada hubungan yang jelas, tidak ada scope yang jelas dan tidak ada limitasi di situ. Ini akan menjadi API hell di ujungnya. Tapi sementara yang di sebelah kanan, loosely coupled bukan melarang adanya satu dependensi, tidak. Tapi dependensi itu harus terarah. Dalam artian tidak terlalu banyak yang depends ke satu service. Karena nanti ujung-ujungnya adalah kalau kita terlalu tight ya, ketika satu down, ini yang lain mungkin akan down semuanya. Tidak akan bisa jalan. Sementara di sebelah kanan kita bukan berarti menghilangkan, tapi kita bisa meminimalisir efek dari ketika salah satu service itu down. Oke, nah dari karakteristik tadi, ini ada satu contoh yang menarik. Saya ambil di sini dari hasil conference ya, kalau nggak salah London Conference. Ada link YouTube-nya, bisa dilihat. Ini judulnya Mega Disaster ya. Kebetulan Dell komputer ini. Jadi rencananya mereka akan membuat satu akan ya kayak semacam penjualan dari komputer secara online. Mereka akan buat ini secara microservice. Nah, core principle mereka adalah no data duplication, isolation and autonomy, web API for everything. Nah, sekilas kalau kita lihat ini ada beberapa hal yang cukup menyalahi dari beberapa prinsip tadi ya. Seperti no data duplication. Dalam artian gini, ketika satu service memerlukan data, maka dia secara pasti dia perlu mengontak service yang lain. Isolation and autonomy artinya ketika satu service ini memerlukan data, kembali dia tidak boleh keep karena itu bukan otonomi dia, ya kan? Dan itu enggak terisolasi. Jadinya dia harus kembali lagi mengambil data dari service lain. Dan web API for everything. Ini yang seringkali kita pakai di dalam microservice ya. Karena web API itu cheap, murah. Saking cheapnya kita pakai di mana-mana. Perlu diketahui bahwa web API ini sinkronus dan blocking ya.
Jadi kalau kita punya 100 request, dan 100 request ini membutuhkan data dari service lain, berarti 100 request ke service lain. Nah, dengan prinsip tadi, mereka selesai setelah 18 bulan, ya, dan ratusan developer, ya, bel komputer, kita kebayang developernya ada banyak, dan karena dia jual komputer juga, otomatis hardware-nya juga hardware yang high-end, bukan hardware abal-abal lah ya. Dan hasilnya adalah nothing happen. Bahkan untuk membuka satu page pun mereka tidak bisa. Ya, bahkan mereka harus coba rekrut konsultan dari luar untuk melakukan pengecekan terhadap kenapa aplikasi kita tidak jalan. Nah, hasil dari analisisnya apa sih? Hasil dari analisisnya adalah yaitu API health. Jadi si konsultan tersebut menemukan bahwa ada satu service yang dimana semua service lain itu depends ke service tersebut. Bisa jadi di sini service X ini adalah semacam master data atau mungkin lookup data. Jadi ketika untuk melakukan satu function, satu fungsionalitas di service yang lain, dia harus ngecek dulu datanya ke service X. Dan ingat, tadi core principle-nya adalah no data duplication dan web API for everything. Jadi semua proses ini adalah synchronous dan blocking. Which is setelah dianalisis, bandwidth mereka habis hanya untuk komunikasi internal service mereka. Kemudian ya asumsi yang core principle tadi yang mereka pakai tentunya dengan asumsi, dan asumsinya buruk. Too small. Nah ini too small. Semakin terlalu banyak integrasinya menjadi kompleks. Ini salah satu tanda bahwa ya servisnya terlalu kecil dan tidak ada bounded context. Jadi tidak ada limitasi satu service ini fungsionalitasnya seperti apa, scope-nya apa aja di situ. Nah, belajar dari sini kita di internal Mitrais juga kita akan pernah semacam research and development ya. Kita juga coba membuat satu aplikasi bootcamp management di sini. Kita coba implementasikan prinsip-prinsip atau karakteristik dari microservice tersebut. Salah satunya adalah ya bounded context, kemudian kita implement asynchronous communication daripada web API for everything ya. Kemudian data duplication, it's okay, it's a common thing. Kita tambahkan sedikit micro front end. Nah, kita punya yang namanya CDC Bootcamp, di dalamnya ada beberapa feature ya. Dan Indian kita punya 4 service di level yang paling bawah. Kita punya member management, bootcamp management, timesheet management, dan team management. Nah, apa sih yang telah kita buat di sini? Jadi ada beberapa prinsip tambahan ya di sini core-nya. Kita juga adopt DDD ya. Kemudian ada juga polyglot di situ. Kalau kita lihat di sini di data management kita punya 4 database ya. Kemudian 4 service yang tadi saya sebutkan. Dan ini yang berbeda adalah kita menggunakan satu message broker untuk menjembatani asynchronous communication yang kita implement di masing-masing service. Nah, artinya apa? Sebagai contoh, ketika di member management, jadi member management itu adalah ketika ada satu staff dari kita yang ikut ke dalam bootcamp, maka dia akan dianggap sebagai member. Dan satu member ini bisa bisa milih, saya mau ikut tim A, saya mau ikut tim B, atau bisa di-assign juga. Dan satu tim akan mengerjakan satu bootcamp, which is something like project ya. Dan nantinya
akan ada timesheet untuk masing-masing. Jadi berapa waktu yang mereka spend di dalam bootcamp. Nah, ketika ada satu member baru, maka data member ini akan dipublish ke message broker. Jadi kita nggak peduli regardless perlu atau tidak perlu, ya. Karena ini satu domain yang kita asumsikan penting, kita publish. Dan pada saat tim manajemen dia memerlukan data member, dia tidak harus kontak ke member manajemen secara langsung. Dia bisa subscribe di broker tersebut. Dia bisa olah datanya, dia bisa remove bahkan beberapa data-data yang menurut tim manajemen tidak penting. Dalam hal ini mungkin join date dari member tidak perlu ya di tim manajemen. Tim manajemen hanya perlu namanya siapa, dan mungkin grade-nya apa. Karena nanti menentukan apakah tim ini sudah, jangan sampai di satu tim ini semuanya junior semua, gitu. Tidak ada senior developernya, misalkan seperti itu. Dan sama juga ketika tim manajemen ada satu tim yang dibuat, dia akan publish juga. Dan ini bisa di-subscribe baik oleh bootcamp management maupun oleh service yang lainnya. Nah, artinya adalah sebagai contoh ketika member baru dibuat, ada dua service yang subscribe, tim dan timesheet. Karena timesheet perlu data dari member tersebut. Ya. Seperti kita lihat di contoh sebelumnya, di member management itu berbeda dengan member di team management dan bahkan di timesheet management. Data duplication is okay. Nah, in the end adalah ketika member ini down dalam hal mungkin ya ada problem, maka user itu masih bisa melakukan fungsionalitas di tim manajemen. Karena tim manajemen sudah punya copy datanya. Dan in the end ketika member management running lagi, nah dia udah mulai publish lagi message, nanti akan tersinkron sendiri datanya. Dan ini bagus sekali, kita pernah coba juga ketika 3 service itu kita matikan, kita hanya menyalakan member management. Kemudian kita coba create beberapa member di situ dengan asumsi tidak ada service lain ya. Dalam service lain kita matikan. Dan pada saat kita nyalakan service tersebut, maka secara otomatis service yang lainnya itu akan subscribe ke message broker di sini, dan dia bisa mengambil data-data di mana yang dibuat pada saat service yang lain ini mati gitu, down, ada trouble di situ. Itu. Dan masing-masing ini kita bahkan lebih ekstrim, to the extreme, member kita develop pakai Node.js, bootcamp pakai Java, kemudian tim kita pakai .NET. Timesheet saya lupa lagi. Jadi kita benar-benar polyglot di situ. Jadi satu tim tidak harus tightly ya collaborate. Nah, mereka hanya menjaga kontrak saja, implementasinya bebas. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa belajar ya, apakah microservice itu satu pilihan yang tepat. Ya, seringkali kita membuat satu project ya, ada beberapa mungkin teman-teman yang, ayo kenapa kita nggak develop dengan microservice saja? Ini kan bagus, kita bisa begini, kita bisa begitu. Nah ini ada drawback-nya juga, despite dari beberapa advantages-nya. Tentunya increase complexity di situ. Ya. Mungkin dari segi infrastruktur, bagi yang pernah develop yang pakai container, mungkin yang udah pakai di cloud, itu kompleksitasnya akan nambah. Jadi memang ada you get something, you lose something. Kamu dapat fleksibilitasnya, tapi kamu akan dapat complexity yang lebih tinggi. Kemudian dia juga ada operational overhead. Seperti tadi
ada satu message broker di sana, which is kita pakai Kafka yang notabene agak wild ya Kafka ini. Kalau kita udah coba concern kita ke production, kita harus punya cluster, nggak cukup satu instan. Dan untuk memaintain cluster ini cukup lumayan. Karena cloud service yang tersedia cukup ekspensif, kalaupun kita manual maintain Kafka ini cukup kompleks ya. Jadi overhead-nya nambah juga. Dan kalau kita belum siap, sebenarnya ada alternatif lain, yaitu kita ke modular monolitik. Ini juga salah satu arsitektur yang sudah lama ada, tapi coba dipopulerkan kembali. Jadi masih monolitik, tapi dia lebih ke arah modular. Dalam artian prinsip-prinsip tersebut itu sama, masih diterapkan, bounded konteksnya dan lain-lain, hanya mereka nantinya dideploy di satu instance sebagai satu monolitik. Dengan tujuan bahwa nanti ketika ingin migrasi ke microservice, mereka bisa memecah itu secara mudah. Jadi when you are ready, ketika kita udah butuh scalability dari skala kecil, karena kita sudah modular, maka kita tinggal memisahkan modul-modul yang ada dalam monolitik tersebut. Nah, pengalaman saya, kalau kita punya satu monolitik dan aplikasi itu tidak modular, itu kita kerja 2 kali nanti untuk mencoba memigrate dari monolit ini ke monolitik. Dan beberapa komponen yang modular itu benar-benar as easy as copying and pasting into a new project. Tapi kalau kita menyalahi prinsip ini, pasti ada banyak ya isu yang akan harus kita resolve. Oke, jadi itu mungkin ya. Remember, ini kenapa saya coba angkat ini ya? Kenapa rethinking again? Jadi kita benar-benar sudah coba implementasi ini and come up with something which kita mau tell to others ya. Kalau intinya untuk mendevelop satu microservice, tolong pahami dulu karakteristiknya dan coba follow that karakteristik. Why? Karena kalau tidak, ya tentu saja akan mengakibatkan resiko ya terhadap proyek tersebut. Bisa jadi gagal, bisa jadi terlalu banyak isu. Dan perlu diperhatikan bahwa complexity ya, itu something yang kita nggak bisa avoid gitu. Wah ini caranya lebih gampang, biar gampang. In the end, ya semua library framework yang kita gunakan yang dengan tujuan untuk mempermudah itu hanya berpengaruh sedikit. Kompleksitas itu tetap ada. Kalau kita nggak siap, ya silakan start with monolith, terutama untuk atau monolith dulu ya. Kemudian ketika kita ready, baru kita migrate ke microservice. Itu aja. Thank you, Uncle. Thank you, Kak Kustian. Penjelasannya yang sangat detail, sangat jelas, disampaikan dengan rileks, sehingga para peserta akan dapat memahami dengan sangat jelas pula. Nah, kalau sudah ada pertanyaan, coba kita lihat dulu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin boleh dong saya juga bertanya? Boleh, Uncle. Silakan. Oke. Nah, misalkan begini ya, yang singkatnya dan simpelnya aja ya. Saya punya semacam bisnis ya. Itu apakah saya harus memakai microservice atau monolithic architecture? Tetapi saya juga nggak mau terlalu mahal, tapi saya tetap mau dapat resilience-nya mau dapat, scalability mau dapat, flexibility-nya mau dapat. Nah, itu bagaimana menurut Kang? Ya. Nah, ini yang sering ditanyakan ya, karena banyak sekali klien dari Midrise juga melontarkan pertanyaan itu. It has a good point ya. Tapi begini, sebelum kita jatuh ke konklusinya ya, ke solusinya ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah saya harus pakai microservice atau bukan? Nah, sekarang kita lihat
Requirement-nya seperti apa? Kemudian faktor yang paling penting itu apa? Apakah time to market yang lebih penting? Apakah cost-nya lebih penting? Karena tentu saja kalau Anda punya infinite money ya, cost yang tidak terbatas, you can do anything ya. Tapi waktu tentu saja waktu biasanya orang agak punya yang terbatas ya. Nah, hal yang biasa saya temukan dan mungkin menurut saya lebih baik approach-nya adalah don't think about whether it should be microservice or not. Ya. Jangan dulu berpikir ke sana. Start as simple as monolith. Ya. Kemudian time to market-nya seperti apa. Kalau istilahnya kita bisa deliver hanya dengan satu aplikasi yang masih monolith, tapi itu juga sudah pas dengan waktunya, that's okay. Itu lebih baik daripada kita coba mengadopsi microservice di mana nantinya in the end kita nggak bisa deliver gitu karena waktunya tadi dan otomatis cost-nya juga. Nah, yang biasa dilakukan adalah start at simple, monolith is okay. In the end, ketika user kita sudah punya income yang stabil, kita bisa coba improve dari performance. Dan ini yang dilakukan oleh Netflix. Netflix awalnya hanya monolith, dia pakai Tomcat, dia pakai JSP dan Servlet. Di tahun 2008 dia mulai mengubah dari monolith ke microservices, tentunya dengan beberapa konsiderasi ya. Dan untuk memigrasi monolith ke microservice sampai sekarang itu butuh waktu 8 tahun gitu. Jadi mereka sudah bisa we have microservices yang sudah kita kenal sekarang gitu. Dan itu dilakukan setelah mempunyai income yang stabil gitu. Itu mungkin Uncle. Oke. Ya. Saya mengerti sekarang. Oh, nampaknya ada pertanyaan. Boleh saya bacakan dulu ya? Yep. Satu pertanyaan dari Mas Rian. Pertanyaannya adalah, apakah microservice bisa menggunakan satu database yang sama atau wajib menggunakan database yang berbeda? Apakah ada kekurangan yang fatal jika menggunakan database yang sama? Oke, that's good. Pertanyaannya bagus ya. Nah, saya juga pernah mengalami hal ini. Apakah boleh menggunakan satu database yang sama? Nah, hal ini tentu kaitannya tergantung dari skalibilitas ya, kalau saya lihat di sini. Boleh nggak? Jawabannya sekali, there is no right or wrong. Tapi kita lihat impact-nya apa. Satu, kalau kita ingin menghemat cost, boleh itu di satu database. Dalam artian satu database, tapi nanti bisa beda tabel atau beda skema. Ya. Jadi microservice itu membolehkan tabel yang berbeda, ya, atau skema yang berbeda. Nah, kecuali satu database, satu tabel, satu skema. Nah, itu yang bukan tidak boleh, ya, karena tidak ada yang melarang itu. Tapi fleksibilitasnya kita nggak akan mendapatkan hal tersebut. Gitu. Jadi nantinya akan race condition, kemudian ada banyak transaction lock dari satu service lain ya. Jadi ketika ada dua service yang mencoba menulis ke satu table tadi, nah mungkin service yang satu itu memerlukan waktu transaksi yang lama, maka service yang lain akan menunggu sampai transaksi service ini selesai. Nah itu yang problematik nantinya. Jadi kita udah optimize query yang bagus, yang benar-benar oke lah ya, tapi dia lama dieksekusi karena dia harus menunggu proses transaksi yang lain. Mungkin itu salah satu efeknya. Oke, jadi itu jawabannya. Mungkin masih ada tanggapan lain dari penanya? Oke, nampaknya cukup jelas. Terima kasih jawabannya. Boleh saya ke pertanyaan berikutnya ya? Ya. Oke, yang kedua dari Angkit ya. Pertanyaannya adalah soal message broker. Apakah ada kemungkinan message brokernya mati? Wah, ini menarik ini ya. Ya.
Jika ada, Betul. apa yang akan terjadi ketika message broker mati dan kebetulan service lainnya juga mati? Apa yang akan terjadi tentang data yang miss? Ya, yang pastinya datanya akan loss, ya, akan hilang. Tapi kita jangan fokus ke situ, kita fokus bagaimana supaya hal itu tidak terjadi. Nah, ini salah satu prinsip yang cukup lumrah juga, cukup biasa kita pakai, namanya single of failure ya, single point of failure, SPF biasanya kita singkat itu. Artinya apa? Jangan sampai ada satu poin di mana ketika dia fail itu akan menjadi mengakibatkan service yang lainnya fail. Dalam hal ini message broker cukup kalau kita lihat ya itu cukup krusial gitu. Nah ini message broker di sini cukup krusial. Nah oleh karenanya tadi saya sebutkan bahwa kita pakai Kafka dan Kafka ini kita cluster. Nah dalam cluster ini ada 3 instant Kafka yang kita pakai di situ. Dengan harapan ketika satu crash masih ada 2. Dan ketika crash mungkin 1 menit itu akan langsung di restart Kafka yang crash ini, jadi akan muncul 3 kembali. Kalau misalkan crash dua-duanya itu masih ada 1 yang survive, nanti nunggu 2 atau 3 menit akan kembali lagi menjadi 3. Nah itu salah satu cara supaya kita menghindari SPF ya di message broker. Dan kalau misalnya gimana kalau 3-3-nya down gitu kan, unlikely ya. Tapi kalau misalkan karena ada musibah ya, kayak misalkan natural cause ya, misalkan earthquake or anything, data centernya hancur gitu. Nah kembali lagi ke bisnis kita, apakah perlu kita menduplikat ke multi region? Nah nanti di situ. Untuk Netflix mereka melakukan multi region untuk menghindari hal itu. Tapi kalau kita cuma punya small shop gitu kan, kayaknya nggak harus seperti itu ya, karena cost-nya juga lumayan. Gitu. Thank you. Oke. Speaking of Apache Kafka, bagaimana dengan RabbitMQ? Apakah cukup similar? Ya, untuk broker tentunya ini bebas ya, karena masing-masing punya preferensi sendiri. Ya, makanya di sini saya sebut broker. Nah, pakai RabbitMQ boleh, pakai HornetQ boleh, pakai ActiveMQ boleh-boleh saja, atau pakai Amazon SQS boleh-boleh saja, atau pakai EventBridge dan lain-lain boleh-boleh saja. Tapi kenapa di sini kita pakai Kafka? Ada satu hal konsiderasi yang kita ingin pakai ya. Jadi Kafka ini dia punya yang namanya compaction log. Gitu. Jadi kebayangkan kalau misalkan aplikasi ini setiap ada member baru dia publish, setiap ada update terhadap member dia publish, setiap ada delete dia publish. Dalam waktu kurun 1 tahun kalau kita punya 100.000 member, maka berapa banyak data yang akan numpuk di broker ini kan? Dan kita pengen durable, artinya message itu dikonsum atau tidak, message itu harus selalu ada di dalam database. Nah, mungkin nanti file size-nya akan bengkak, akan menjadi gigaan. Nah, salah satu feature dari Kafka, kenapa kita pilih, yaitu Kafka punya namanya compaction log. Jadi dalam waktu tertentu, secara periodically, dia akan mengcompact si data tersebut dan berdasarkan key-nya. Jadi kalau misalkan kita punya, tadi ya saya sebutkan ya, setiap ada create, update, delete, maka dia akan publish. In the end, historical modifikasi dari data si satu member tadi akan tersimpan di broker. Nah, tentunya kita hanya perlu data latest-nya saja kan. Kita tidak peduli dengan bahwa si John ini dulunya Jane misalkan dan dulunya itu Adam ya, first name-nya. Yang kita perlukan adalah last state. Ya, state terakhir dari data ini. Nah, Kafka memungkinkan itu untuk mengcompact lognya. Jadi dari tadinya ada 100 modifikasi ya untuk satu record, nantinya dia bisa compact. Kita bisa atur mana yang berapa history yang kita mau. Kalau misalkan hanya 3, bisa jadi hanya 3 latest yang ada di broker ini, di Kafka ini. Sisanya akan dihapus. Gitu. Thank you. Oke. Saya pikir cukup jelas ya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini satu pertanyaan cukup panjang, saya bacakan sebentar.
Tadi dijelaskan bahwa soal implementasi kita tidak memerlukan koordinasi dengan tim lain terkait Ya, microservices yang kita tangani. Dalam ya. keseharian saya pernah menemukan di mana resource manpower yang tersedia sangat terbatas, sehingga saya harus melakukan rolling engineer terhadap microservices yang ada, yang berakibat mau tidak mau manpower tersebut harus berkoordinasi dengan X microservices handler satu atau yang lainnya. Jadi dengan sebelumnya ya, apakah ada drawbacks terhadap idealnya microservice yang tadi disebutkan? Ya, sekali Hmm, lagi, dalam kasus ideal, satu service hmm, itu satu tim ya. Tapi dengan keterbatasan tertentu, misalnya kita punya 5 hmm, service dan hmm, kita punya 2 tim. hmm, Jadi 2 tim ini megang beberapa service gitu kan. Nah, kalau iya. kita lihat gitu kan, kembali lagi ya, tadi kan microservice should be small dan should be understandable by a single developer gitu. Nah, sekarang kalau satu tim megang 3 service, at least ada satu developer yang di kepalanya ada 3 service ya, dia harus mengerti Hmm, ketiga service gitu kan. hmm, Kemudian yang menariknya adalah ini bisa di apa ya, diganti gitu ya, tim yang ini ke tim yang lain bisa ke tim yang sini gitu kan. Nah, saya pikir drawback-nya ini mungkin dari bagaimana manajemen ya, lebih ke arah manajemen kalau saya lihat ya. Bukan microservice di sini. Drawback-nya apa ya, tentu saja seperti tadi akan sangat sulit gitu. Akan sangat sulit ketika apa? Karena begini, ketika satu tim mengerjakan satu service, otomatis bukan hanya aplikasinya saja, tapi domain knowledge-nya saja. Jadi ketika saya mengerjakan modul akunting, otomatis saya harus mengerti tentang akunting. Mungkin pada awal saya belum mengerti, tapi in the end saya akan mengerti. Dan hmm, ketika kita berbicara mengenai domain tersebut, seperti jurnal, ledger, gitu kan, kemudian cash flow, saya udah paham dan saya tahu dengan bahasa tersebut, gitu. Nah, sekarang ketika kita switch, gitu kan, saya switch ke domain yang lain, misalkan ke purchasing order, gitu. Nanti di purchasing order ada istilah yang lain, misalkan sales, apa ya, added value tax dan lain-lain mungkin ya, kemudian ada faktur dan lain-lain. Artinya apa? Knowledge yang saya udah dapatkan, domain knowledge-nya itu tidak berguna di satu domain ini dan saya harus belajar kembali. In a worst case, kita bisa mencampur adukan di tempat yang hmm, salah mungkin. Mungkin itu hmm. drawback-nya. Ini lebih karena manajemen kalau saya lihat pertanyaannya. Ya, lebih ke manajemennya ya. Saya Ya. kira juga demikian. Hmm. Oke, saya boleh lanjut ke berikutnya ya. Oke. Ya. Hmm. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Imade Alan Priyatnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengolah proses yang melalui beberapa microservice dan bersifat transaksional. Misal Hmm. melewati 3 microservice dan di proses Hmm. microservice ketiga gagal. Maka proses Hmm. yang pertama dan kedua harus di rollback. Apakah demikian? Hmm. Ya, nah ini sebenarnya lebih advance ya. Jadi ada beberapa, ini next step-nya sebenarnya ya, digging deeper gitu ke dalam microservice. Jadi ada beberapa pattern sih ya. Tadi sebenarnya sekilas kita udah membahas. Contohnya ini data management pattern sebenarnya dalam microservice. Ini yang dipisahkan per database, per skema atau per tabel dipisahkannya secara level apa. Nah, khusus untuk transaksi, dia ada transaksi transactional pattern tersendiri. Dan ini akan sangat kompleks ketika mungkin kalau dalam monolith ini nggak pernah terjadi gitu, karena semua transaksi ada di dalam satu database sehingga dia akan rollback secara sendiri. Nah, dalam microservice ini bagaimana treatmentnya, terutama kalau sampai dia beda database, beda programming language gitu kan, di mana two-phase commit yang biasanya dilakukan di distributed architecture itu tidak berlaku lagi gitu. Nah, ada satu transactional pattern di microservice itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah Saga ya, Saga pattern. Saga ini ada choreographer pattern ada 2, ada orchestrator pattern. Nah, saya lupa lagi, mungkin saya tertukar.
Tapi salah satu diantaranya adalah misalkan ada member di sini ya. Dia member melakukan sesuatu di mana perubahan tersebut mengakibatkan perubahan di tim manajemen, ya, di bootcamp management, di timesheet management, dan sifatnya transactional. All or nothing. Jadi ketika ada error di bootcamp management, maka semua perubahan di timesheet, di tim, dan di member itu harus di-undo. Nah, salah satunya adalah orkestrator ya. Di orkestrator di sini kita pilih siapa orkestratornya misalkan. Jadi ada satu service sendiri. Jadi ketika member manajemen melakukan sesuatu, maka dia akan mengirimkan message ke orkestrator. Kemudian orkestrator ini dia akan mengirimkan message ke service-service yang terkait tersebut. Implementasinya bisa via message broker di situ. Tapi sukses atau tidak sukses, masing-masing service tadi, ya misalkan di tim manajemen ada error, maka dia harus mengirimkan balik pesan error itu terhadap orkestrator. Nah, orkestrator nantinya akan memberitahukan kepada service yang lain, hey, undo. Nah, nantinya si bootcamp, timesheet, dan member dia akan mengundo karena dia tahu ada satu isu yang fail gitu kan, satu transaction yang error. Nah, ini orkestrator. Yang kedua adalah choreographer. Choreographer ini beda halnya, mirip tapi beda posisi siapa yang memanage itu. Choreographer lebih ke arah siapa yang menginisiasi maka dia yang akan mengatur. Contoh misalkan dalam kasus yang sama, ketika member manajemen ini melakukan sesuatu yang sifatnya transaksional, dia akan kirim message ke tim manajemen, ke bootcamp, ke tim manajemen ya. Kemudian tim manajemen bilang, hey, ini fail, maka dia akan memberitahukan ke member manajemen. Jadi di sini kayak orkestratornya si member manajemen. Okay. Bootcamp, timesheet, kalau ada error dia lapor ke member manajemen. Dan sebaliknya, ketika transaksi itu diinitiate oleh timesheet, maka dia yang akan nantinya akan mengkoreograf transaction-nya, either fail or no. Jadi intinya dia sebagai koordinator di situ. Thank you. Ada 2 ya, silakan dipilih. Uncle, you're in. Ya, nampaknya sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, Kang Christian. Namun waktunya terbatas. Terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Tapi nampaknya kita ada waktu keterbatasan ya. Mungkin nanti di lain kesempatan akan dijawab oleh Kang Christian. Ya, Kang Christian? Yeah, yeah. Okay. So, okay. Time flies, doesn't it? And suddenly we have come to the end of the webinar. All right. Although this is the end of it, we all know that the journey of technology never ends. So let's be part of it and learn something new and embrace change, because the more we learn, the more we can share. So we can all shape a much brighter future together through technology. Thanks, Kang Christian, for all the explanation. It's been really, really helpful, yeah, very insightful. And thanks everybody for having joined the webinar. I hope you found it enlightening and enriching. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan kita akan ketemu lagi di Tech Talk berikutnya. Jangan lupa untuk like and follow us on our social media. Dan kalau ada yang merekam, if you took a video, share and tag your Instagram. You're missing him. Do you lost him? Hey, panelists, can you take over? Maybe. Uncle, you're still in mute. Sorry, there was a little disconnection. All right. So till we meet again in the next Mitrais
Tech Talk. Don't miss that. Thank you, everyone. Thank Thank you, you. Good everyone. sharing. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you all. Bye-bye. Yeah.